Selamat siang semuanya. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu guru di SMA Santa Clara yang sudah menerima sakramen Krisma. Sekarang saya sudah bersama dengan Bu Maria. Selamat siang Bu Maria. Siang, ya Pas. Ngomong-ngomong nih Bu Maria udah menerima sakramen Krisma? Sudah. Pas kapan? Terima sakramen Krismanya ketika masih umur 13 tahun di waktu masih di bangku SMP di Gereja Katolik Santo Stefanus Surabaya. Udah lama ya Bu berarti itu? Iya, benar sudah lama. Terus selama Bu Maria menjalani sakramen Krisma itu pastinya ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapannya itu apa aja? Tahapannya itu yang perlu dilakukan itu harus mengikuti kurang lebih, ini seingat saya ya, kurang lebih itu 10 kali pertemuan atau kurang lebih 3 bulan. Itu yang harus dilalui tahapan-tahapannya. Baru kita bisa menerima sakramen Krisma. Selama pelajaran Krisma tuh ada ini nggak sih kayak tes-tesnya atau nggak ada tesnya cuma pelajaran aja? Kalau untuk tes tidak ada, mungkin sekedar tanya jawab, sharing, terus kita diberikan materi kan apalagi sakramen Krisma itu kan berhubungan dengan kedewasaan iman kita. Jadi kita setelah baptis, setelah komuni kita didewasakan oleh iman kita didewasakan melalui sakramen Krisma itu supaya kita menjadi saksi Kristus tadi. Nah, kalau udah mengikuti pertemuan itu kurang lebih 10 kali itu kan biasanya ada persiapannya lagi nih sebelum menerima kayak misalnya kalau komuni pertama ada dulu aku dosa dulu. Oh, sakramen Krisma harus apa nih? Kalau di sakramen Krisma itu menurut saya jauh lebih simpel karena yang perlu dipersiapkan adalah kita harus mempersiapkan dari dokumen yaitu dokumen asli baptis itu setelah itu komuni, baru ya mengikuti tahapan selanjutnya yaitu pembinaannya itu tadi, pelatihannya itu tadi. Setelah suratnya kumpul itu semua sudah, ya sudah kita resmi untuk diberi minyak Krisma. Tapi sama pelajaran sakramen Krisma Bu Maria punya banyak teman nggak sih? Oh banyak, kebetulan waktu di jenjang saya itu memang banyak sekali. Seru ya berarti? Oh ya seru, karena kita bisa kita akhirnya itu tahu ternyata kita menjadi bertumbuh dan berkembang menjadi saksi Kristus dewasa dalam iman itu ternyata nggak hanya itu saja, nggak hanya lewat pelayanan yang kita biasanya jadi di seminar, tidak, tapi kita dituntut kita diminta oleh Tuhan menjadi saksi Kristus melalui karya pelayanan kita, baik kita dalam menjadi lektor, menjadi pemazmur, kita juga bisa menjadi organisasi yang ada di lingkup gereja itu, misalkan di OMK. Nah, itu kita udah menjadi saksi Kristus, sudah menjalankan itu semua. Dewasa dalam iman itu yang penting. Perlu ditiru ini sih kan Bu Maria ya. Terakhir nih Bu, makna apa yang bisa diambil setelah Bu Maria menerima sakramen Krisma? Maknanya apa ya? Sebenarnya kalau untuk menjadi kita dipersiapkan untuk menerima Krisma itu berat sekali tantangannya karena ya itu tadi kita harus dewasa dalam iman, dimana kita semakin dewasa itu kan semakin sibuk dengan aktivitas hidup kita ya, baik itu kerja dan lain-lain. Nah, tapi kita juga harus menjadi ini loh yang saya bilang tadi, saksi Kristus. Jadi kita harus pelayanan, kita harus kejar pelayanan itu tadi, tidak hanya hanya sekedar menjadi misioner atau enggak sekedar mendatang gereja pulang, enggak, tapi kita harus terjun langsung. Kita jadi misalkan kita ikut organisasi yang sebutannya OMK atau Orang Muda Katolik seperti itu ya. Nah, kita jadi salah satu bagian panitia kegiatan yang ada di gereja, panitia Paskah, panitia Natal. Nah, itu juga maknanya menurut saya sungguh luar biasa. Jadi makna Krisma menurut saya adalah kita siap untuk menjadi dewasa dalam iman. Wah, berarti sangat dalam ya Bu berarti maknanya. Ya. Nah, terima kasih Bu Maria untuk kesempatan yang diberikan. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak Ovan, hari ini saya akan mewawancarai Pak Max mengenai sakramen Krisma. Halo Pak Max. Halo Adel. Aku boleh tahu nggak sih Pak Max kapan menerima sakramen Krisma? Kapan? Siapa Pak Mas? Iya. Oh iya. Untuk kapannya Pak Mas lupa di usia berapa? Iya. Tapi tahunnya sekitar tahun 2015. Kamu udah lahir kan? Udah. Ya. Lanjut. Kira-kira tahapan apa aja sih sebelum menerima sakramen Krisma? Oke, untuk tahapannya yang jelas akan ada pembekalan kayak pertemuan-pertemuan gitu di hampir tiap minggunya, dan itu kurang lebih berjalan 2 ke 3 bulan ya waktu.
Setelah itu triduum aja ya, triduum 3 hari yang persiapan sebelumnya itu doa-doa dan ibadah misa ya kayak gitu. Terus gladi kotor, gladi bersih, setelah itu penerimaan. Tahap apa aja yang perlu dilakukan? Maksudnya Penerimaan krisma. penerimaan krismanya tuh gimana? Persiapan. Prosesnya atau persiapannya atau gimana ini? Persiapan sama proses. Persiapannya yaitu tadi pembekalan, terus triduum dan lain sebagainya. Kalau mungkin berkas-berkas di awal dikumpulkan, terus pemilihan nama krisma juga ya. Karena selain nama baptis nanti ketika krisma juga ada nama krismanya, tapi mungkin memang nggak dicantumkan di akte kelahiran maupun identitas dokumen identitas yang kita punya. Apa namanya? Nama krismanya Pak Mes. Waktu itu mamanya Pak Mes memilihkan nama Gabriel. Oh, Gabriel. Gabriel. Apa makna apa yang bisa didapatkan dari sakramen krisma? Oke, untuk maknanya ya. Ini ya. Jujur Pak Mes, entah kenapa lebih bermakna ketika menerima sakramen Ekaristia atau komuni daripada krisma. Cuman waktu itu yang paling bermakna atau paling berkesan adalah ketika diberitahu bahwa oh nanti sakramen krisma itu akan ditampar pipinya. Ya, itu kayak sudah wow, ditampar gitu kan. Ditamparnya berapa kali? Iya, satu kali. Tapi kan enggak yang ditampar kayak kalau saya tampar enggak kayak gitu kan. Nah, ya cuman kayak disentuh lah. Itu sih kalau pemaknaannya ya jujur tidak terlalu memaknai. Oke, terima kasih Pak Mas. Terima Sama-sama. kasih Pak Okan. Selamat siang Pak Opan dan teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai Ko Andrew dari kelas 9D. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan Ko Andrew siap menjawab. Yang pertama, kapan Ko Andrew menerima sakramen krisma? Juni 2023 tahun lalu sih. Tahapan apa saja yang perlu dilakukan saat sakramen krisma? Ya, untuk mengikuti sakramen krisma itu ada beberapa sakramen terlebih dahulu yang harus diikuti. Jadi kita yang pasti sudah harus baptis secara Katolik, dan yang kedua sudah pasti harus menerima komunion pertama terlebih dahulu. Setelah itu semua dua sakramen itu selesai, kita juga akan mengikuti tahapan pembelajaran sakramen krisma selama kurang lebih 3 bulan. Dari menerima sakramen krisma tersebut, apakah Ko Andrew dapat mengambil maknanya tersebut? Ya, sakramen krisma itu pada dasarnya kan adalah sakramen penguatan iman Katolik kita ya. Jadi menurut aku pribadi, dengan adanya kita mengikuti sakramen krisma itu berarti kita semakin diteguhkan dalam iman Katolik kita, dan kita juga dipanggil untuk melayani Tuhan dan menyebarkan kesaksian Tuhan, dapat juga melayani dengan cara menjadi petugas liturgi seperti contohnya misina, rektor, pemasmur, dan lain-lain. Terima kasih Pak Ovan dan teman-teman. Halo Ma, Hai Sydney. jadi hari ini aku mau izin nanya tentang Apa? Mau tanya sakramen krisma. apa? Heeh. Jadi pertanyaan pertama itu kapan menerima sakramen krisma? Ke penerima sakramen krisma itu ya cukup lama ya. Itu dari SMP kalau nggak salah. Atau SMA ya sekitar umur 16 tahun ya. Iya, Kelas 1 SMA gitu loh. Next, tahapan apa saja yang perlu dilakukan saat sakramen krisma? Tahapan-tahapannya itu kayak ya pembaruan janji baptis, terus penumpangan tangan, terus pengurapan minyak. Biasanya itu kayak uskup itu atau romo itu membasuh tangannya gitu untuk pengurapan minyak Iya. gitu. Next, apa saja persiapan sakramen krisma?
Yang pasti untuk persiapan sakramen Krisma itu ya sudah dibaptis. Iya. Terus sudah menerima komuni pertama. Terus kita juga harus menghadiri pertemuan persiapan Krisma. Biasanya pertemuannya itu kurang lebih ya 10 kali pertemuan sih. Oh ya. Terakhir, apa makna yang bisa Anda dapatkan saat sakramen Krisma? Yang pasti pendewasaan iman kita. Otomatis kita lebih dewasa dalam beriman. Terus habis gitu mempererat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin erat. Terus apalagi ya, pastinya menjadi saksi Kristus. Gitu. Oke. Ya. Oke, thank you, Ma. Oke, Selamat siang Pak Oven dan teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai kakak saya yang sudah menerima sakramen Krisma. Pertanyaan pertama, kapan Anda menerima sakramen Krisma? 19 Mei 2019. Kedua, tahapan apa saja yang perlu dilakukan saat sakramen Krisma? Sebetulnya menurut saya pribadi tahapannya itu cukup mirip dengan sebelum kita menerima sakramen komuni pertama ya, karena sebelum benar-benar prosesi acara penerimaan Krisma itu kita juga diwajibkan untuk melakukan pengakuan dosa terlebih dahulu sehari sebelumnya. Ketiga, apa saja persiapan untuk sakramen Krisma? Kembali lagi seperti yang telah saya katakan, menurut saya tahapan serta persiapannya itu cukup mirip dengan sebelum penerimaan sakramen komuni pertama ya, karena kita juga lagi-lagi harus mengikuti kelas begitu, pelajaran tentang apa itu arti penerimaan Krisma dan persiapan-persiapan lainnya. Lalu terakhir, apa makna yang bisa Anda dapatkan saat sakramen Krisma? Menurut saya menerima Krisma itu harus dengan kesiapan hati serta pikiran yang benar-benar yakin. Karena setelah menerima sakramen Krisma, maka kita sebagai umat Allah, kita tuh diutus dan diwajibkan untuk memberitakan dan menyatakan segala Injil dari Tuhan. Sekian, terima kasih.